yang ketiga naqlul ruknin, memindahkan rukun. Naqlul ruknin memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun bangsa qauli pasurun ariyata hiji pasar. Pasurun ariyata hiji pasar asbabu sujud sahwi, ari pirang-pirang sebab sujud sahwi. Asbabu sujud sahwi, ari pirang-pirang sujud sahwi, ari pirang-pirang sebab sujud sahwi. Arbaatun eta aya opat. Arbaatun eta aya opat. Al awalu tegesna anu kahiji tarku ba'din. Al awalu tegesna anu kahiji tarku ba'din, ninggalkeun sebagian min ab'adi sholati tina sunnah ab'adna sholat. Min ab'adi sholati tina sunnah ab'adna sholat. Au ba'di ba'din atawa ninggalkeun setengah tina sunnah ab'ad. Au ba'di ba'di atawa ninggalkeun setengah atawa setengah tina atawa ninggalkeun setengah daripada sunnah ab'ad. Asani ari anu kadua, asani ari anu kadua fi'luna eta migawena perkara, fi'luna eta migawena perkara ya betulu anu ngabatalkeun, ya betulu anu ngabatalkeun amruhu naon migawena itu mah. Ya betulu anu ngabatalkeun amruhu naon sengajana itu mah. Amruhu naon sengajana itu mah. Wala sareng teu ngabatalkeun, wala yubtilu sareng teu ngabatalkeun, wala yubtilu sareng teu ngabatalkeun sangruhu naon pohona itu mah. Sangruhu naon pohona itu mah. Ida fala di mana-mana gawe anjeun hu ka itu mah nasian halna poho, nasian halna poho. Asalisu ari anu katilu, asalisu ari anu katilu naqlul ruknin eta mindahkeunna rukun. Naqlul rukni qaulin eta mindahkeunna rukun qauli. Naqlul rukni qaulin eta mindahkeunna rukun qauli ila ghairi mahalihi, ila ghairi mahalihi kana selain tempatna itu qaul. Ila ghairi mahalihi kana selain tempatna itu rukun. Ar-rabi'u ari anu kaopat ingko urut nipi'lin eta nibakeun rukun fi'li. Ingko urut nipi'lin eta nibakeun rukun fi'li ma'ah timali ziyadati serta ihtimam atau kemungkinan ihtimam itu. Pasun ab'adu sholati wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Dan yang saya hormati pula kehadiran teman-teman yang hadir di tempat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita guna untuk melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu kewajiban ilmu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin wal muslimatin, untuk mobil laki atau untuk mobil perempuan, tidak terbatas dengan masalah usia. Jadi menuntut ilmu mencari ilmu itu wajib. Melanjut daripada pasal yang selanjutnya, pasal di sini menerangkan tentang sebab-sebab daripada sujud sahwi. Tidak akan terjadi sujud sahwi jika sholat tidak ada kesalahan, baik kesalahan yang berupa kurang atau lebih. Sujud sahwi itu punya sunnah, hukumnya sunnah. Maka jika kita pada sujud sahwi juga, sholatnya tetap sah. Tetapi ada sujud sahwi yang wajib, yaitu sujud sahwinya imam, sujud sahwinya makmum lebih baik imam. Jadi sujud sahwinya seorang makmum, sujud sahwinya seorang makmum mengikuti imam. Contoh, imam sholat berjamaah, ada yang masuk, ada yang jamaah sholat, ternyata dia enggak at-tahiyat pertama gitu. Sedangkan pas enggak at-tahiyat pertama, pas dina rakaat ketiga ada jamaah masuk datang gitu. Pas ada jamaah masuk datang itu kan otomatis si imam sama jamaah yang lebih awal itu melakukan sujud sahwi. Sedangkan orang yang masuk itu tidak mengalami kesalahan karena dia baru datang di rakaat yang ketiga. Udah gini ketiga gitu. Terus si makmum yang itu tuh yang tadi ketinggalan wajib yang ikutin imam gitu, sekalipun dia nggak ada kesalahan. Bahkan bisa begini juga, imam dan makmum yang dulu nggak melakukan sujud sahwi, tetapi dia sadar bahwasanya saat itu yang jamaah awal itu kagak tasahud awal, jadi dia yang tasahud dulu. Jadi ada tasahud, ada apa namanya sujud sahwi punya sunnah, tapi ada juga yang wajib, yaitu sujud sahwinya makmum lebih baik imam gitu. Ada beberapa sebab daripada sujud sahwi, yaitu yang pertama tarku ba'din, meninggalkan daripada sebagian min ba'dil sholati min ab'adi sholati, daripada tarku ba'di min ab'adi sholati, yaitu meninggalkan sebagian atau meninggalkan daripada sunnah abadnya sholat. Di dalam sholat itu ada rukun, di dalam sholat juga ada sunnah. Yang rukun ada yang bilang 13 benar, ada yang bilang 17 juga benar, tergantung dia ngebukanya kita dapat gitu. Kalau di sini adanya 17 gitu. Ada lagi sunnah di dalam sholat itu, ada lagi sunnah hayat, ada lagi sunnah abad. Sunnah hayat itu contoh daripada sunnah hayat yang kemarin saktatun tatkala saktatun fitr, yang memisah-misah berhenti setelah takbiratul ihram mau membaca apa? Mau membaca iftitah. Habis iftitah mau membaca al-fatihah. Dari al-fatihah mau membaca amin. Dari amin mau membaca surat. Bahkan mengangkat tangan juga sama sunnah hayat. Tatkala kita tinggalin sunnah yang itu, maka kagak disunahkan untuk sujud sahwi. Yang jadi pertanyaan, di mana sujud sahwi beradanya? Dari tadi ngomong ada di sujud sahwi. Setelah sujud sahwi itu apa? Sahwi beradanya setelah kita tasawuf akhir
sebelum salam. Gitu. Sujud sahwi beradanya setelah tasawuf akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud bacaannya mah subhanalladzi la yanamu wala yasbu atau subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la atau juga baca istighfar kalau sekiranya kita tinggalin abad itu sengaja. Ya. Sunnah hayat tidak disunahkan untuk sujud sahwi, tetapi kalau kita meninggalkan sunnah abad di dalam sholat maka kita sunnah untuk sujud sahwi. Contoh sunnah abad daripada apa sunnah abad itu apa? Yang itu tasawuf awal. Seandainya kata kita sholat yang mengalami tasawuf awal, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, yang 4 yang itu tuh, yang maghrib, isya, zuhur, asar, enggak semua. Seandainya kata kita sengaja nih atau enggak sengaja ninggalin sunnah abad, tasawuf awal itu kan sunnah abad, kita tinggalin, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gitu. Atau kita kerjakan namun tidak semuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nabi. Oke, terus naik lagi. Jadi ada yang meninggalkan abad, ada yang separuh daripada abad itu sendiri. Jadi tasawuf awalnya ada yang meninggalkan tasawuf awal, ada lagi tasawuf awal dikerjakan cuman nggak disempurnakan gitu. Yaitu yang pertama sujud sahwi itu di mana-mana kita meninggalkan sebagian daripada sunnah abad atau meninggalkan daripada abadnya sholat. Jadi sempurna itu at-tahiyat ninggalin. Kalau enggak setengah daripada abad itu kita kerjanya setengah doang. Sunnah abad itu kita kerjanya setengah doang. Maka itu pun sunnah untuk sujud sahwi. Yang kedua, disunahkan kita untuk sujud sahwi yaitu di mana-mana kita mengerjakan perkara yang membatalkan. Fi'luma yubtilu amruhu wa la yubtilu sahmuhu. Idza fa'alahu, yaitu kita mengerjakan perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan. Di sini ulama mencontohkan akul qalilin, yaitu makan yang sedikit. Kalau kita makan baik sedikit, kalau emang sengaja, maka hukum sholat kita batal. Sekalipun itu sedikit. Seandainya kata lagi sholat pas habis takbiratul ihram daging keluar dari gigi, nyupir, kita sadar ada jubur kita di gigi, hanya kerasa, kita tahu aja, maka sholat kita batal. Sebagai contoh tadi ya, pas sholat Quran yang nyupir gigi. Kita makan batal, kita makan batal. Atau emang sengaja mengerjakan perkara yang batal gitu. Filma yutilu amduhu, sekiranya sengaja dia batal, wala yutilu dan tidak batal sangguhu apa lupanya. Jadi contohnya seandainya kata kita sholat, kita lagi sholat nih, kita makan. Kalau seandainya kata makan, sholat kita berarti batal. Itu ukurannya baik sedikit atau banyak. Tetapi kalau kita lagi sholat lupa ini mah lupa, tahu-tahu dia metik yang jatuh ke gigi sedikit, seandainya kata ada nasi, sepotong nasi gitu lah di gigi kita. Lupa mau dilepahin kelakar keton gitu, itu mah nggak batal. Tetapi bedanya sholat dengan puasa, kalau puasa sekalipun sepiring ataupun 2 piring bahkan 1 bakul, lagi puasa makan 1 bakul tapi lupa, maka nggak batal puasa kita. Tetapi kalau buat sholat mah
Walaupun lupa juga, kalau banyak mah tetap batal. Yang jadi pertanyaan, berapa sih seukuran sedikit di dalam sholat itu? Ada yang mengatakan segede biji sawi atau segede biji wijen. Satu biji wijen yang biasa ada di itu tuh apa tuh? Onde-onde. Bukan sudah onde-onde ya. Segede wijen yang ada di onde-onde itu. Satu biji atau dua biji. Kalau sudah onde-onde itu termasuknya bukan makanan kolil tapi makanan gede. Habis sholat nyumpel. Itu. Di mana-mana yang kedua kita sunnah sujud sahwi kalau kita mengerjakan perkara yang membatalkan sholat. Kedua, tidak batal mengerjakannya dengan lupa. Contohnya tadi makan yang sedikit dengan lupa nggak batal. Tapi kalau makan sekalipun banyak, baik dikit ataupun banyak, kalau sengaja mah tetap batal. Gitu. Pokoknya mengerjakan perkara yang membatalkan ambuhu dengan sengajanya. Kayak makan dengan sengaja. Yurima yudhulu ambuhu. Kalau sengaja batal. Tapi walau yudhulu samuhu dan tidak membatalkan jikalau lupa tidak falahu. Di mana-mana kita mengerjakan. Jadi kita sunnah untuk sujud sahwi. Yang kedua kita mengerjakan perkara yang membatalkan ambuhu dengan sengaja. Kedua yang selanjutnya dan tidak membatalkan kalau kita dan tidak membatalkan sholat sahwi apa lupanya. Contohnya kayak tadi makan yang sedikit nggak batal, tapi sekalipun lupa sedikit nggak batal, tapi walaupun lupa kalau banyak tetap batal. Betul. Maka itu kita sunnah untuk sujud sahwi. Yang ketiga naqlul ruknin, memindahkan rukun. Naqlul ruknin memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi. Memindahkan rukun bangsa qauli ila ghairi mahalihi karena selain tempatnya itu rukun. Kan di dalam sholat itu dari yang 17 itu kebagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada lagi rukun i'tiqadi. Daripada rukun qauli, di sini kan yang dicontohin rukun qauli, naqlul rukni qaulin. Dina rukun qauli itu 1 takbiratul ihram. 2 al-Fatihah. Yang ketiga tasahud. Itu tasahud akhir. Yang keempat salam sholawat ya. Seandainya kata kita contoh memindahkan rukun qauli kayak macam al-Fatihah. Al-Fatihah kan bacanya kita setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram sunnah baca kita terus baca al-Fatihah di waktu diri. Ini kita memindahkan rukun qauli di waktu membaca al-Fatihah di waktu ruku atau di waktu sujud, maka sholat kita gitu, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalihi. Seperti tadi contohnya membaca al-Fatihah di waktu ruku. Gitu ya. Yang keempat sunnah buat kita sujud sahwi yaitu ikut rukni fi'lin, melakukan rukun bangsa fi'li ma'intimali ziyadati beserta intimal mungkin nambahnya. Kayak macam gini nih, kita sholat ini sholat 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Kan bangsa fi'li itu bangsa pegawaian. Kalau enggak tadi udah lupa belum gitu. Seandainya kata kita begitu pun habis al-Fatihah baca surat langsung sujud nih, berarti kan kita enggak ruku, enggak i'tidal. Tuh kita ingat lagi sujud, kita langsung balik lagi ke posisi berdiri. Habis berdiri kita terus ruku, habis ruku langsung i'tidal, langsung sujud kembali. Contoh kita sholat baca al-Fatihah,
Habis baca Al-Fatihah, baca surat, lupa habis baca surat langsung sujud, turun ke sujud, bukan turun ruku. Pas udah sujud kita ingat bahwasanya kita belum iktidal, kita belum ruku. Ingat di situ, balik lagi ke posisi awal, yaitu posisi berdiri. Habis berdiri itu langsung kita ruku, terus iktidal. Habis iktidal baru sujud gitu. Karena kagak boleh ninggalin satu rukun di dalam sholat. Kecuali gini, atahiyat pertama kita lupa, haju kita berdiri, udah diri nih, udah baca Fatihah. Pas baca Fatihah ternyata kita lupa. Tasahud awal itu kita nggak kerjakan. Itu mah jangan turun lagi, karena yang awal itu sunnah. Kalau sekiranya kita udah diri, udah baca Fatihah, baru ingetan nih kita kagak tasahud awal, maka jangan turun untuk tasawuf awal, terusin aja Fatihah. Kita tutup dengan apa? Sujud sahwi. Gitu. Yang keempat itu kayak gitu. Lupa mina rukun fi'li, maka harus dibalikin lagi ke posisi awal. Kalau enggak kayak macam gini, ini 2 apa 3, ini 2 apa 3. Kita ambil yang yakinnya. Oh 2. Kalau 2 pasti sebelum 3. Kalau 3 pasti gitu. Jadi kita ambil yang yakinnya. Kita ambil yang 2. Ntar habis beres gitu, kita akhiri dengan apa? Sujud sahwi, ya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Hampura alamun sekiranya wadah salam. Ya. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha